Oke. Karena berhubung matahari terbitnya nggak ada, ya, nggak kelihatan. Jadi ngomong sama bapak ini, bapak siapa ya? Hah? Bapak Madi dari jalur 8 ya? Jalur 8 tadi ya. Sekali bapak sebut masih ingat ya? 8 jalurnya. Hah? Jalur 8 Saleh. Oke, ya. Jalur itu saya lihat Pak O, karena saya waktu itu sempat buka partai. Makanya saya tadi nyalon presiden, sempat buka partai 6 tahun. Jadi waktu saya ke jalur itu saya sudah buka partai ceritanya. Makanya saya mau ke jalan ke berbagai provinsi. Ya, tuh ngabisin duit saya selama 10 tahun kerja di perusahaan asing itu. Ya. Jadi saya jalanlah 9 provinsi. Banyak ngabis duit saya, Pak. 10 tahun. Oh, ini ada nih. Ada. 10 tahun tuh ngabis duit saya kurang lebih 1 miliar. Wah, kalau di uang sekarang 1 miliar, Pak. Ya, tinggal di Jakarta. Ya, 1 bulan 8 juta lebih, Pak, habisnya. Itu yang saya jalan-jalan, bisnis perusahaan asing tuh 2 tahun. Tapi yang lainnya saya kan berinvestasi. Kurang lebih 1 miliar uang saya habis. Ya, 10 tahun ini. 1 tahun tuh 100 juta. Saya main parfum itu luar biasa waktu itu. Tapi bisnisnya yang lain juga ada. Kalau pengalaman bisnis ya udah cukup lah kata orang. Bisnis, politik itu 2001, 22 tahun yang lalu saya sudah terjun di politik. Investasi apa aja saya sudah pernah. Makanya saya tulis buku itu. Sekarang jadi YouTuber. Sekarang udah YouTuber nih. Saya mau kejar jadi YouTuber. Kalau bayaran sudah puluhan juta, udah tenang-tenang lah kata orang. Nggak usah kerja yang lain. Jadi YouTuber aja sudah lumayan. Makanya saya rajin YouTuber sekarang. Ya. Baru hampir 400.000 tonton. Bulan 9 tahun 2024 nanti target saya 1 juta tonton. 1 juta tontonan itulah bayarannya prediksi 10 juta per bulan. Ya, prediksinya. Tapi enggak tahu lah nanti, kita kan baru lihat, baru prediksi baru. Ya. Saya apa aja sudah kerja, makanya saya bilang kalau saya nyalon presiden itu saya menang dari mereka. Petani udah pernah, nelayan udah pernah. Dagang itu 36 tahun. Lulus SMP saya sudah berbisnis. Ya. Tahun 86, 14 tambah 23, 37 tahun lah masuk. 37 tahun saya di bisnis. Jadi di pertanian, di nelayan, di perdagangan, semua sudah jalan, ekspor impor, apa aja sudah. Jadi saya itu layak sebenarnya. Layak. Memang cita-cita saya sebelum merantau itu targetnya keliling Indonesia. Minimal kata orang tidak ada jadi presiden, wakil presiden. Saya sangat senang, sebenarnya mau. Saya bisa kunjungan seluruh Indonesia. Itu cita-cita saya sebenarnya. Kalau saya ndalamin agama, mungkin tinggalnya sudah di luar negeri saya. Iya dulu. Sempat ke 6 negara. Ada kesempatan waktu itu. Tapi saya tolak semua. Tolak semua. Sayangnya di situ. Kesempatan tuh sekali kita dikasih. Sekali. Nggak bisa 2 kali. Nggak bisa 2 kali. Kesempatan kaya itu berkali-kali saya. Ditawarkan, saya tolak. Ditolak. Itulah. Buku saya itu pernah mau dicetak 5.000 keping. Saya tolak. TV Kompas itu, yang dulunya Gramedia. Sekali saya udah buka partai, dia mau cetak buku saya, buku pertama itu. Tapi saya tolak. Itu kesempatan sekali. Kedua, tahun 2009, saya pernah mau dicalonin Bupati bagian Timur. Saya tolak juga. Tolak juga. Padahal baru sekali ke partainya. Partai yang ranking nomor 5 waktu itu. Terus terakhir mau didukung jadi calon gubernur Bangka Belitung. Saya juga tidak tertarik. Waktu itu, karena hobinya bisnis. Kesempatan itu udah banyak dikasih. Di bidang agama, di bidang bisnis, di bidang politik, semuanya sudah ada tawaran yang bagus.
Nah, jadi tawaran bisnis saya tolak yang bagus. Tawaran agama juga bilang bagus juga, saya tolak waktu itu. Tawaran di politik saya tolak. Bayangin, itu kesempatan. Kita hidup ini kan 3 hal itu yang kita jalan di 3 hal itu yang kita jalan di dunia ini. Saya udah ngelewatin semua itu sebenarnya. Jadi saya waktu buka partai itu, artinya saya sudah setengah penduduk Jakarta. Saya paham tentang Jakarta. Presidennya pun saya kasih masukan waktu itu. Waktu banjir, buang air ke laut. Waktu macet, jalan Sudirman yang 8 ruas, itu aku bilang tebang pohonnya kiri kanan. Zaman Presiden Pak Jokowi sama Pak Ahok, itu langsung ditebang itu pohonnya. Iya, saya memang ada kasih masukan waktu itu. Cuma nggak tahu mereka ikut jalur dari masukan saya atau enggak, saya nggak tahu. Ya. Nah, jadi saya agak memahami lah infrastruktur, birokrasi, apa semua udah belajar ya. Nah itu, Bangka ini banyak saya kasih masukan birokrasi ya. Akhirnya birokrasi ya zaman Pak Jokowi ini birokrasinya dipangkas-pangkas yang rumit. Benar, saya orangnya agak berani gitu. Agak berani, karena di Jakarta tuh pengalaman banyak. Saya pernah berurusan sama pengacara pun kalah dengan saya, 2 orang waktu itu. Saya berinvestasi, orang itu pakai pengacara, ya dia nggak berani berkutik. Ya itu duit saya, ya dia nggak bisa berkutik. Ya, nah itu satu kasus pertama. Kasus kedua, nanganin temen tuh konsumen saya tuh punya hutang, jadi dia ada kerjasama dengan bank, diringankan hutangnya. Saya urus. Nah, jadi ada sangkut di tengah, aku bilang jangan, karena saya tahu birokrasi. Diselesaikan. Hari besoknya diselesaikan. Nah, itu saya berhadapan dengan pengacara tuh. Pengacara saya banyak kenal di Jakarta. Maklum saya ya 10 tahun lebih di daerah segitiga emas. Perusahaan apa aja saya, tadi kan 100 gedung toh. 100 gedung berapa banyak perusahaan yang saya kenal. Oh, luar biasa itu. Tidak ada orang lain yang tahu begitu. Perusahaan Pertamina itu saya punya pelanggan dulu. Ya, saya sampai naik di gedung di atasnya. Perusahaan yang BNI 46 itu saya punya pelanggan dulu. Lantai 43 entah berapa waktu itu. Jadi saya, ya kalau bisnis apa politik, itu agama saya udah ngedalamin semua. Memang hidup ini dah puas lah kata orang. Tinggal saya belum puas tuh sebenarnya di politik. Kalau agama sama bisnis sudah saya dalamin. Tinggal di politik yang saya belum pernah jadi pejabat. Ya. Karena saya nggak tertarik jadi DPR atau bawahan tuh. Ya minimal saya tulis di buku saya, minimal wakil bupati yang saya maunya. Minimal loh. Kalau enggak saya enggak mau. Kalau enggak lama saya nyalon DPR loh. Tapi tidak tertarik saya. Karena jabatannya kecil tugasnya. Tugasnya kecil itu. Wakil bupati itu pun kecil sebenarnya. Kecil. Yang besar itu sebenarnya wakil presiden sama presiden. Menteri apa itu kecil menurut saya. Karena dia banyak menterinya. Kalau wakil presiden dia tangan kanannya presiden. Kalau presiden memang dia bisa ngatasin semua. Saya kan pinter di digital. Bisnis saya kan salah satu di POM ini, nak masang POM ini. Pos POM ini Mas Berlian namanya. Pemasangan terbanyak di seluruh Bangka. Seluruh Bangka saya bisnisnya. Pengalaman ini skill kata orang di politik, di bisnis saya cukup bisa. Ya jadi kalau mau terjun di politik itu ada di media, saya ditawarkan juru kampanye. Saya enggak tertarik. Kecuali kalau ditelepon. Dia suruh daftar dan join, saya belum tertarik lah. Jadi jurkam itu. Jurkam hebat saya, jago ngomong. Hebat. Tapi bayarannya ya
sekali kampanye minimal 100 juta. 1 juta. Baru saya mau. Oh. Oh. 100 juta lah, karena itu butuh sebulan kalau nggak salah kampanye. Ya. Nah, dia bayar ongkos saya, dikasih bayar 100 juta, maulah saya. Ya, naik pesawat kemana-mana seluruh Indonesia. Ya, mau saya. Ya, jadi satu hari satu provinsi. Ya, taruhlah, kalau bisa 2 provinsi. Jadi sebulan tuh selesai. Selesai. Ada ini yang di Bangka nih. Saya James. James nama saya. Ya. James Caibongka titik W, Raja Baru Bunga Emas Berlian. Itu nama di YouTube-nya. Asli kampungnya lah. Asli inilah. Hanya ini. Lahirnya, tapi keturunan Bangka Belitung. Bangka Belitung. Keturunan. Jadi orang tua ibu Sungai Liat. Jadi keturunan Sungai Liat. Salah satunya. Orang tua kakek itu di Tempelang. Nah, kalau orang tua nenek Belitung. Keturunan ketujuh ERC. 6 keturunan, jadi keturunan tertua di Bangka. Ya, di Bangka, keturunan tertua. Nah, saya stop.